unsur cuaca dan interpretasi data cuaca. Adapun di sini terdapat pengertian cuaca dan iklim. Nah, yang pertama di sini cuaca. Cuaca adalah keadaan udara sehari-hari di tempat tertentu. Waktunya singkat, dengan wilayah yang sempit, dan cuaca selalu berubah-ubah. Sedangkan iklim adalah keadaan rata-rata cuaca di suatu wilayah dengan periode lama. Waktunya lama, umumnya 30 tahun sampai 100 tahun, dengan meliputi daerah yang sangat luas. Nah, iklim ini relatif tetap. Selanjutnya di sini terdapat unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama ada radiasi matahari, suhu udara, kelembaban udara, tekanan udara, angin, curah hujan, dan awan. Nah, yang pertama di sini radiasi matahari. Radiasi matahari adalah energi yang dipancarkan oleh matahari dan menjalar ke ruang angkasa sehingga sampai ke permukaan bumi. Nah, proses pemanasan bumi ada dua. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Adapun secara langsung meliputi penyerapan, pemantulan, penyebaran, dan pemancaran kembali atau radiasi. Adapun secara tidak langsung, di sini yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perambatan panas matahari pada lapisan udara bawah, kemudian mengalirkannya ke lapisan udara di sekitar. Sedangkan yang kedua di sini ialah konveksi. Konveksi yaitu perambatan panas secara vertikal. Nah, di sini selanjutnya adveksi, yaitu perambatan panas secara horizontal. Nah, yang terakhir di sini turbulensi, yaitu perambatan panas secara berputar-putar ke atas. Selanjutnya unsur cuaca yang kedua yaitu suhu udara. Suhu udara adalah keadaan panas atau dinginnya suatu udara. Di setiap wilayah permukaan bumi cenderung yang berbeda-beda. Nah, alat untuk mengukur suhu udara ialah termometer. Selanjutnya mengukur suhu. Nah, di lapisan troposfer berlaku gradien termis, yaitu turunnya suhu 0,6 derajat Celcius tiap kenaikan bertambah 100 meter. Nah, suhu di pantai daerah Khatulistiwa 0 meter adalah 26,3 derajat Celcius. Nah, di sini terdapat rumusnya, rumus suhu. Nah, rumusnya yaitu suhu suatu tempat yang dicari atau Tx sama dengan TO, yaitu suhu tempat yang diketahui. Nah, jika TO-nya itu 0, maka suhunya 26,3 derajat Celcius. Nah, sedangkan H-nya itu yaitu tinggi tempat. Nah, sekarang bisa kalian lihat di sini terdapat contoh soal, yaitu berapa suhu udara di daerah A jika mempunyai ketinggian 1.500 meter dari permukaan laut. Nah, di sini TO-nya itu 26,3 derajat Celcius karena di sini tidak ada. Nah, maka kita menggunakan 26,3 derajat Celcius. Jika yang diketahuinya hanya tinggi tempatnya saja, maka kita menggunakan TO-nya itu 26,3 derajat Celcius. Nah, di sini yang ditanyakan itu ialah suhu suatu tempat yang dicari.
Nah, di sini kita jawab, bisa kalian lihat Tx sama dengan TO diambil 0,6 kali H per 100 sama dengan 26,3 derajat Celcius diambil 0,6 dikali 1500 per 100. Nah, sama dengan 26,3 derajat Celcius diambil 0,6 dikali 15. Nah, di sini sama dengan 26,3 derajat Celcius diambil 9 sama dengan 17,3 derajat Celcius. Nah, itu jawabannya. Selanjutnya, unsur cuaca yang ketiga yaitu kelembapan udara. Nah, pengertiannya yaitu uap air yang dikandung oleh udara atau atmosfer. Semakin banyak kandungan air di udara, maka udara tersebut semakin lembab. Nah, alat ukurnya yaitu hygrometer. Nah, kelembapan udara dibedakan menjadi dua. Ada kelembapan absolut dan yang kedua kelembapan relatif. Adapun kelembapan absolut yaitu jumlah atau massa uap air yang berada dalam 1 meter udara atau dalam gram. Nah, selanjutnya kelembapan relatif yaitu perbandingan jumlah air di udara dengan jumlah air maksimum yang dapat dikandung oleh udara pada suhu yang sama. Adapun di sini terdapat rumus kelembapan relatif, yaitu RH sama dengan kelembapan relatif E dibagi E, atau E kecilnya itu kelembapan absolut atau kelembapan mutlak udara, sedangkan E yang besarnya itu ialah nilai jenuh udara dikali 100%. Nah, bisa kalian lihat di sini terdapat contoh soalnya, yaitu jika pada suhu 25 derajat Celcius mengandung uap air 20 gram, sedangkan maksimumnya itu mencapai 25 gram, maka kelembapan relatifnya adalah, nah di sini bisa kalian jawab atau bisa kalian lihat contohnya, RH sama dengan 20/25 dikali 100%. Nah, 20 gramnya ini yang E kecil atau kelembapan absolut, sedangkan E yang besarnya itu 25 gram atau nilai jenuh udara. Nah, jadi 20/25 dikali 100. Nah, yang pertama 20 dikali 100 hasilnya yaitu 2000. Nah, jadi 2000 dibagi 25 sama dengan 80%. Selanjutnya unsur cuaca yang keempat yaitu tekanan udara. Nah, tekanan udara ialah tekanan yang diberikan oleh udara atau beratnya pada permukaan muka bumi seluas 1 cm persegi. Nah, makin tinggi suatu tempat dari muka bumi, maka makin rendah tekanan udaranya. Nah, hal ini disebabkan oleh atau makin berkurangnya udara yang menekan. Nah, alat ukurnya yaitu barometer. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi tekanan udara, yang pertama ada suhu udara, ketinggian tempat, letak lintang, dan topografi. Kemudian unsur cuaca yang kelima yaitu angin. Angin adalah perbedaan tekanan udara di beberapa tempat menimbulkan aliran udara. Nah, aliran ini berlangsung dari tempat yang bertekanan udara yang tinggi ke tempat yang bertekanan rendah. Nah, angin dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, angin musim, dan yang kedua, angin lokal.
Adapun di sini yang pertama angin musim, yaitu angin yang bersifat musiman. Nah, di sini dibedakan menjadi dua. Yang pertama angin pasat dan angin muson. Nah, angin pasat yaitu angin yang bertiup sepanjang tahun dari daerah subtropis ke daerah tropis. Nah, yang kedua di sini angin muson, angin yang berganti arah secara berlawanan setiap tahun. Nah, di sini yang kedua angin lokal. Nah, angin lokal di sini yaitu angin setempat. Di antaranya ada angin darat dan laut, ada angin gunung dan lembah, dan yang terakhir angin jatuh atau fon. Nah, angin darat dan laut di sini ialah jenis angin yang biasa dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama penduduk yang berada di daerah pesisir. Nah, selanjutnya angin gunung dan lembah, yaitu jenis angin yang bergerak dari gunung ke lembah atau sebaliknya dari lembah ke gunung. Yang terakhir di sini angin jatuh. Nah, angin jatuh atau turun yang sifatnya kencang dan ribut. Nah, itu namanya angin fon. Selanjutnya unsur cuaca yang keenam yaitu curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air hujan yang turun di suatu daerah dalam waktu tertentu yang diukur dalam harian, bulanan, atau tahunan. Nah, adapun di sini terdapat alat untuk mengukurnya yaitu rain gauge. Nah, ada 3 tipe hujan pada umumnya dijumpai di daerah tropis. Yang pertama, hujan frontal, yaitu hujan yang terjadi di daerah front yang disebabkan oleh pertemuan dua massa udara yang temperaturnya berbeda. Adapun yang kedua, hujan zenital atau konvektif, yaitu hujan yang terjadi karena udara naik akibat pemanasan yang tinggi. Nah, yang terakhir di sini terdapat hujan orografis, yaitu hujan ini terjadi karena udara yang mengandung uap air dipaksa bergerak menaiki lereng gunung atau pegunungan yang semakin ke atas semakin dingin sehingga terjadi kondensasi dan terjadilah hujan. Itu namanya hujan orografis. Nah, bisa kalian lihat di sini gambarnya atau GIF-nya. Nah, unsur cuaca yang terakhir yaitu awan. Nah, awan adalah kumpulan uap air dan kristal es pada udara di atmosfer. Nah, awan terjadi karena adanya pengembunan atau pemadatan uap air yang terdapat di udara setelah melampaui keadaan jenuh. Nah, kondisi awan dapat berupa cairan, gas, atau padat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh keadaan suhu. Selanjutnya yang terakhir itu ialah interpretasi data cuaca. Nah, yaitu untuk mengetahui perubahan maupun perkembangan dari suatu fenomena geografis yang terjadi di bumi. Nah, bentuk datanya ini yaitu ada berupa peta, tabel, grafik, dan diagram. Nah, seperti contohnya itu interpretasi peta ini contohnya seperti peta persabaran curah hujan. Nah, terusnya ada interpretasi tabel. Nah, nanti bisa kalian lihat gambarnya contoh-contoh tersebut. Oke, yang terakhir di sini tugas. Nah, di sini tugasnya ada 2. Nanti bisa kalian isi di buku kalian, nanti kirim di GCR, dipoto ya. Nah, adapun contoh soalnya tadi kan udah ada tuh. Nah, nanti bisa kalian lihat di buku juga ada, di buku LKS. Oke, sampai di sini materi kali ini. Jika belum paham
bisa ditanyakan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.